Pada tutorial kali ini kita akan membuat aplikasi Android yang berfungsi untuk membuka file-file PDF yang kita miliki. Tentunya file-file PDF ini terlebih dahulu kita upload ke dalam Asset Manager kita. Langsung saja kita mulai dengan mengklik tombol Create Project. Kemudian kita beri nama membaca PDF. Pemberian nama tidak boleh mengandung spasi, bisa menggunakan underscore. Kemudian kita klik tombol next. Pada halaman konfigurasi project, kita tidak perlu melakukan perubahan, terkecuali kita ingin merubah versi minimum Android yang bisa menjalankan aplikasi kita. Kita bisa pilih di sini. Untuk latihan kali ini kita tidak merubahnya, kemudian kita langsung saja klik tombol finish. Nah, pada posisi ini screen 1 sudah muncul, siap untuk kita modifikasi sesuai dengan kebutuhan kita. Sebelum kita memulai membuat aplikasi, saya akan menjelaskan kembali fitur-fitur yang ada di dalam Kodular. Pada menu palet sebelah kiri, terdapat komponen-komponen yang akan kita gunakan dalam mendesain aplikasi Android kita. Cara penggunaannya adalah dengan mengklik pada salah satu komponen, klik kiri, tahan, dan lepaskan di area desain atau dengan cara drag and drop. Nah, seperti ini. Untuk menghapus komponennya, caranya adalah kita pilih komponennya, misalkan button 1, kemudian kita klik tombol delete. Kemudian terdapat konfirmasi delete, kita klik saja delete. Nah, seperti ini. Kemudian pada halaman properties merupakan informasi-informasi yang melekat pada komponen tersebut. Misalkan screen, terdapat informasi tentang background color, tentang judul dari titelnya, kemudian accent color, posisi align horizontal dan vertikalnya, dan seterusnya. Nah, yang pertama saya akan merubah tulisan screen 1. Pada screen 1 ini akan kita ubah menjadi sejarah kota di Indonesia. Kemudian kita enter. Nah, seperti ini. Kemudian kita akan menambahkan satu buah image dan button. Kita akan meletakkan gambar di sini menggunakan komponen image. Kita drag and drop, kita lepaskan di area desain. Seperti ini. Nah, secara default ketika kita meletakkan sebuah komponen, dia akan berada pada posisi kiri atas. Nah, komponen yang kita letakkan ini berada di atas screen 1. Jadi ini screen 1, kemudian di screen 1 ada image 1. Sehingga untuk membuat posisinya rata tengah, kita perlu mengaturnya pada posisi screen-nya. Kita klik screen-nya, kemudian di sini ada align horizontal left, artinya menandakan ini ada di sebelah kiri. Semua komponen yang diletakkan di atas screen akan berada di sebelah kiri. Kemudian kita coba ubah ke posisi tengah. Nah, seperti ini. Kemudian jika kita ingin memindahkan menjadi benar-benar di posisi center, maka align vertikalnya menjadi center, kita rubah menjadi center. Nah, akan menjadi seperti ini. Nah, image 1 sudah berada di posisi tengah, kemudian kita perlu mengupload gambarnya.
dengan cara kita klik pada image 1, kemudian pada properties image 1 terdapat picture, kita upload dulu gambarnya, kita klik upload file, kemudian kita pilih filenya, upload asset, kemudian kita pilih salah satu gambarnya, dan klik open, kita tunggu sedang mengupload. Ini sudah masuk ke dalam asset manajernya, kita bisa lihat preview, kita klik pada tulisan gambarnya, kemudian akan muncul previewnya. Kalau sudah seperti ini, sudah masuk ke dalam asset manager, kita bisa close. Tadi kita sudah melakukan upload gambarnya, kemudian kita sekarang memilih gambarnya pada bagian picture. Di properties image kita pilih gambarnya, sehingga muncul seperti ini. Kita bisa mengatur tinggi dan lebar gambarnya pada properties image. Ada height, kita bisa coba atur menjadi, kita coba ya 180 px, kita enter, ada perubahan ya. White-nya coba kita fill parent, jadi seperti ini. Kalau dirasa sudah cukup mengatur tata letak gambarnya, kemudian berikutnya kita perlu menambahkan satu buah tombol atau button dengan cara drag and drop. Kita letakkan lagi posisi di bawah image-nya, seperti ini. Kemudian kita atur properties-nya, background-nya kita ubah. Font-nya kita tebalkan, font size-nya juga kita ubah jadi 18. Kemudian shape-nya kita coba ganti menjadi rounded supaya tidak terlalu lancip kiri kanannya, menjadi seperti ini. Terakhir teksnya kita ubah menjadi lihat daftar kota, enter. Seperti ini. Kemudian screen 1 sudah selesai kita desain. Selanjutnya kita butuh menambahkan screen untuk ketika tombol lihat daftar diklik, maka akan muncul screen berikutnya. Caranya adalah dengan kita menambahkan screen, kita klik tombol add screen. Boleh kita ganti namanya dengan nama scr_menu. Huruf kecil aja, ingat tidak boleh menggunakan spasi. Kemudian kita klik tombol create. Screen menu sudah muncul. Kemudian kita sesuaikan lagi dengan kebutuhan kita. Yang pertama, saya akan menghapus tulisan ini, screen menu. 3 tombol berikut ini akan saya hilangkan dengan menonaktifkan show option menunya dan show status bar dan juga title visible-nya, hingga menjadi seperti ini, kosong. Langkah berikutnya kita butuh menambahkan 4 buah button. Kita coba tarik buttonnya, drag and drop, kita lepaskan. Posisinya kita atur di tengah, sama seperti yang pada screen 1. Kita kembali dulu ke screen menu, kita pilih legend horizontalnya center, legend vertikalnya center. Seperti ini. Kemudian pada button kita klik, kita ubah propertiesnya, background color kita ubah coba menjadi hijau misalnya. Kemudian fontnya bold, font size-nya juga kita coba ubah 18. Kemudian shape-nya kita rubah rounded.
Teksnya juga kita rubah menjadi, ini nama-nama kotanya yang ingin kita tampilkan ya. Kota Bogor. Yang pertama kota Bogor. Nah, lebarnya terlalu kecil, kita bisa atur di posisi white-nya menjadi 180 px. Nah, seperti ini misalnya. Selanjutnya kita perlu menambahkan tombol-tombol lainnya untuk kota-kota lainnya. Caranya sama, pada button kita drag and drop di bawah Bogor. Kemudian propertiesnya kita atur. Background color kita atur. Kita coba rubah warna merah. Kemudian fontnya kita buat tebal. Size-nya 18. Kemudian white-nya tadi 180 px ya. Kemudian shape-nya kita rounded. Teksnya kita ubah menjadi Jakarta misalnya. Dan kota-kota berikutnya sama, kita butuh button. Kemudian pada button 3 kita atur lagi propertiesnya, warnanya kita coba ubah, fontnya bold, kemudian font size-nya 18, white-nya tadi 180 ya, 80 px. Kemudian shape-nya juga kita ubah jadi rounded. Teksnya kita ubah menjadi Kota Bandung. Oke, yang terakhir kita 4 kota aja dulu ya. Pada button 4 kita rubah lagi propertiesnya, warnanya kita mau kasih warna misalkan biru ya, biru muda. Kemudian fontnya bold, size-nya 18, white-nya 180 px. Kemudian teksnya kita kasih nama kota Yogyakarta. Enter. Nah, seperti ini. Oh, ini shape-nya belum ya. Shape-nya rounded. Nah, seperti ini. Jika kita ingin ada jarak antara tombol 1 dan tombol di bawahnya, kita bisa menggunakan spasi, ada di bagian layout, kemudian general, kemudian kita geser sedikit ke kanan. Nah, di sini ada spasi, kita bisa tarik, lepaskan di tengah-tengah. Nah, kita bisa atur tinggi dari spasinya, misalkan 30 px. Kalau terlalu tinggi, kita mau buat 10 px juga bisa. Oke ya. Nah, ada cara cepatnya, bisa dengan cara duplikat, klik kanan, duplikat, kemudian kita tarik, letakkan di bawah. Antara Jakarta Bandung, klik kanan lagi, duplikat, klik kanan lagi. Oke, udah cukup. Berikutnya, aplikasi kita butuh sebuah komponen yang berfungsi untuk membaca file PDF, tetapi sayangnya pada Kodular komponen tersebut tidak tersedia. Tetapi kita tidak perlu khawatir karena sudah ada pihak lain yang membuatkan komponen tersebut secara gratis dan kita bisa menggunakannya di Kodular. Kemudian untuk bisa menggunakannya, kita bisa pilih pada bagian palet di paling bawah ada extension, kita pilih extension, kita geser sedikit mouse-nya ke kanan, kemudian ada tombol import extension, kita klik, kemudian kita ambil filenya, pada tulisan file chosen kita pilih,
Kemudian kita tentukan filenya. Nah, filenya berekstensi .aix. Kita pilih. Kemudian kita open. Kemudian kita klik import from file. Kita tunggu sebentar, sedang diproses. Nah, terdapat informasi bahwa ekstensi sudah berhasil diimport. Kita klik OK. Kemudian muncul di sisi sebelah kiri di bawah tombol import extension. Nah, kemudian kita bisa langsung menggunakannya. Cara menggunakannya adalah seperti biasa dengan drag and drop, diletakkan ke dalam desain aplikasi Android kita. Kita drag and drop, letakkan di sini. Nah, berikutnya kita perlu mengupload file-file PDF yang akan kita buka. Nanti file-file PDF tersebut akan kita buka, misalkan di saat tombol Bogor diklik, maka akan muncul file PDF informasi tentang sejarah kota Bogor, dan seterusnya. Kemudian kita perlu mengupload file PDF-nya. Caranya adalah pada tombol aset di atas sebelah kanan, kita klik tombol aset, kemudian kita pilih filenya, upload aset. Bogor. Kita tunggu, sedang diupload. Nah, filenya sudah masuk ke dalam Asset Manager, sudah berhasil diupload. Kemudian kita langsung aja upload file-file PDF yang lainnya. Bandung. Kita tunggu sebentar. Oke, Bandung sudah masuk, kita upload lagi. Untuk kota yang berikutnya, Jakarta. Jakarta masuk, kita upload lagi. Yang terakhir, kota Jogja. Kita tunggu sebentar, sedang proses upload. Nah, file-file ini diupload ke server Kodular. Kemudian setelah semua file PDF terupload, kita tinggal close aja. Kemudian kita mulai menyusun blok-bloknya atau codingnya. Tetapi kita tidak mengcoding ya, kita hanya menyusun blok-bloknya saja. Nah, caranya adalah pada tombol blok di pojok kanan atas kita klik. Nah, di sini kita akan menyusun blok puzzle-nya. Caranya bagaimana? Kita menginginkan ketika button Bogor diklik, maka akan tampil file PDF tentang sejarah kota Bogor. Nah, button Bogor ini namanya adalah, nama komponennya adalah button 1. Kemudian Jakarta, nama komponennya adalah button 2. Bandung, nama komponennya button 3. Jogja, nama komponennya button 4. Jadi berurutan 1, 2, 3, 4. Bogor, Jakarta, Bandung, Jogja. Kemudian pada bagian blok, cara memanggil file PDF-nya adalah kita pilih button 1, bagian bawah. When button 1 klik, drag and drop. When button 1 klik, do, artinya ketika button 1 diklik, maka apa yang harus dia lakukan? Yang harus dia lakukan adalah memanggil PDF viewer yang tadi. Nah, ini. Kita klik PDF viewer, kemudian call in-app PDF viewer ini. Load to asset, load from asset ya. Kita letak, drag and drop, kita letakkan di tengah-tengah. Sampai masuk seperti ini. Nah, artinya ketika button 1 diklik, maka dia akan mengerjakan atau memanggil PDF viewer ini, kemudian PDF ini akan meload
file PDF-nya dari aset yang tadi kita sudah upload. Aset name-nya apa? Nama asetnya apa? Nama asetnya adalah nama file PDF-nya. Jadi kita perlu menulis nama file PDF-nya menggunakan teks. Kemudian kita pilih teks kosong yang bagian atas ini. Kemudian kita drag and drop, letakkan di samping name. Nah, kemudian ini kita isi sesuai dengan nama file PDF-nya tadi. Nama file PDF-nya apa? Kalau kita lupa, kita bisa klik bagian aset. Nah, misalkan Bogor, sejarah_bogor.pdf. Jangan lupa ekstensinya juga ditulis. Berarti kita tulis sejarah_bogor.pdf. Sejarah_bogor.pdf. Nah, seperti ini. Selanjutnya untuk tombol-tombol kota yang berikut ya, Jakarta, Bandung, dan Jogja, caranya adalah sama pada bagian blok. Button 2 untuk kota Jakarta, kita klik, kemudian kita pilih when button 2 diklik. When button 2 klik, maka apa yang dia lakukan? Dia akan memanggil call in app PDF viewer. Kita tarik, lepaskan di tengah-tengah ini. Kemudian kita tentukan nama file PDF-nya apa. Kita menggunakan teks kosong. Kita tarik, kita lepaskan di samping name. Kemudian kita tuliskan nama file PDF-nya tadi. sejarah_jakarta.pdf. Berikutnya, untuk kota Bandung dan Yogyakarta, caranya sama seperti button yang sebelumnya, tetapi ada cara cepatnya. Saya akan tunjukkan cara cepatnya. Kita bisa dengan cara mengcopy atau menduplikat buttonnya. Pada button kita klik kanan, kemudian kita klik duplikat. Klik, nah, kemudian kita geser sedikit. Ini nanti kita ganti menjadi button 3 ya. Nah, button 3 kita pilih. Kemudian kotanya kita sesuaikan. Button 3 ini Bandung ya. Yang terakhir baru Jogja. Berarti sejarah_Bandung. Namanya kita sesuaikan dengan nama filenya di aset. Sejarah Bandung ya. Oke. Kemudian untuk button 4 kita copy aja, duplikat dari sini. Kita geser sedikit, kita pilih, kita ubah buttonnya menjadi button 4. Kemudian nama filenya kita ubah menjadi sejarah Jogja. Enter. Oke, sampai di sini sudah selesai urusan blok puzzle kita. Pastikan button-buttonnya sudah sesuai, button 1, button 2, 3, dan 4. Kemudian nama-nama filenya juga sudah sesuai. Sejarah Bogor, sejarah Jakarta, Bandung, dan Jogja. Kalau kita lupa nama filenya, kita bisa lihat di aset. Nah, ini dia. Kemudian kita pastikan lagi, klik desainernya sudah sesuai, button 1, 2, 3, 4. Oke, selanjutnya kita kembali ke screen 1. Nah, kita ingin tombol lihat daftar kota ini ketika diklik akan ngelink ke screen menu ya. Akan ngelink ke sini. Nah, pada screen 1 kita lihat di sini, lihat daftar kota ini, nama buttonnya adalah button 1. Dan kita coba masuk ke desain.
Kemudian kita coba susun blok puzzle-nya. Button 1, kita klik. Kita pilih when button 1 klik, drag and drop. Ketika button 1 diklik, maka apa yang harus dia lakukan? Yang harus dia lakukan adalah membuka screen menu. Caranya adalah kita pilih bagian kontrol, kemudian kita pilih open another screen. Drag and drop, kita lepaskan di tengah-tengah. Nah, kemudian kita berikan nama screen yang akan kita tuju. Jadi nama screen-nya adalah screen menu. Caranya kita menggunakan teks, kemudian kita pilih bagian atas ada teks kosong, drag and drop, kemudian kita lepas di sini, dan kita tulis nama screen-nya adalah scr_menu. Enter. Oke, sampai di sini sudah selesai. Kalau sudah, kita bisa mulai mencoba mentes aplikasi yang kita buat apakah sudah berhasil jalan dengan baik. Caranya dengan mengklik pada bagian tes di bagian atas. Kita bisa menggunakan connect menggunakan companion. Companion ini adalah aplikasi. Jadi nanti kita install dulu aplikasi Kodular Companion di Play Store kita install dulu. Setelah kita install, kemudian nanti kita klik ini, connect to companion, kemudian buka companion kita, kemudian kita scan QR code ini menggunakan aplikasi Kodular Companion itu. Nah, kemudian akan secara otomatis aplikasi itu ditampilkan di layar handphone kita, tetapi tidak dalam posisi diinstal, hanya jalan sementara aja. Selanjutnya, jika kita ingin menginstal aplikasi kita langsung di handphone Android kita, maka kita bisa pilih bagian ekspor, kemudian kita bisa pilih melalui generate QR code for app, atau kita simpan APK-nya ke dalam komputer kita. Kita coba simpan APK-nya ke dalam komputer kita. Ketika kita klik, tunggu sebentar, nanti akan dibuatkan APK-nya untuk kita. Nanti setelah selesai dibuatkan, maka akan otomatis APK-nya terdownload dan tersimpan di komputer kita. Kemudian kita bisa langsung install di HP Android kita. Jika sudah berhasil terinstall, maka akan tampil di layar Android kita seperti gambar berikut. Kita bisa pilih salah satu buttonnya, kita coba klik, kemudian nanti akan muncul file PDF-nya yang berisi sejarah dari masing-masing kota. Kita bisa back dan kembali lagi menekan tombol pada kota yang lainnya, kemudian akan muncul lagi file PDF dari sejarah kota tersebut, dan seterusnya. Demikian tutorial kali ini. Terima kasih.